Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas mengenai Donghua Shaolan. Mungkin kalian bertanya, bukannya kemarin udah tamat ya? Kok masih ada lanjutannya? Nah, jadi bagi kalian yang nggak nonton secara utuh alias skip, di situ saya udah kasih penjelasan kalau plot cerita yang saya sampaikan adalah episode 208 dan 209, selebihnya hanya berdasarkan novelnya saja karena Donghuanya atau animasinya memang belum rilis sejauh itu. Jadi udah cukup jelas ya. Dan di episode 209 cerita berakhir ketika Bibi Dong bersama kelima Feng Hou Doluo telah hampir berhasil menangkap Erming dan Daming. Sementara di waktu yang bersamaan, Tang Shen bergegas menuju lokasi demi menyelamatkan dua siluman roh 100.000 tahun tersebut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas plot cerita kelanjutannya, yaitu untuk episode 210 sampai episode 212. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan banyak mengandung spoiler. Jadi akan lebih baik kalian nonton terlebih dahulu fullnya di aplikasi WTV. Nah, setelah nonton tapi masih ada plot cerita atau scene yang membingungkan, barulah kembali ke video ini. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Erming dan Daming yang telah terluka sangat parah akibat racun dari Kaisar Laba-Laba Kematian Bibi Dong sudah tidak mampu untuk melarikan diri lagi. Padahal Bibi Dong bersama kelima Feng Hou Doluo sudah berhasil mengapung keduanya. Tanpa menunggu lebih lama, Bibi Dong sudah mulai beraksi dengan mengunci kedua siluman roh 100.000 tahun dengan kekuatan pikirannya yang sangat kuat. Begitu pikiran mereka melemah sedikit saja, pasti akan langsung menerima serangan mematikan dari Kaisar Roh Pelindung tersebut. Bahkan dengan keadaan saat ini, mereka juga tidak bisa menggunakan teknik bunuh diri hanya agar supaya cincin dan tulang roh mereka tidak bisa diambil. Sementara itu, di sisi lain, Tang Shen bersama Xiao menggunakan kemampuan mentalnya untuk mencoba mengamati lebih dekat tanpa disadari oleh orang-orang Kekaisaran Roh Pelindung. Meskipun hawa keberadaan mereka saat ini dapat disamarkan, namun ketika mereka mulai bergerak untuk menyelamatkan Daming dan Erming, pasti akan langsung ketahuan. Untuk itu, Tang Shen mencoba menyusun strategi terbaik agar dapat meminimalisir kerugian di pihaknya. Ia berencana untuk menggunakan serangan laser mata iblis ungunya untuk memutuskan ikatan kekuatan pikiran Bibi Dong yang menjerat Erming dan Daming. Selanjutnya, ia akan menahan kelima Feng Hou Doluo menggunakan cahaya Dewa Laut dan juga mengulur waktu selama mungkin untuk menyibukkan Bibi Dong. Sementara Xiao ia tugaskan untuk membawa pergi Erming dan Daming sejauh mungkin. Ia juga akan menggunakan medan Kaisar Biru Peraknya agar Bibi Dong tidak bisa melacak lokasi mereka, dan begitu ada kesempatan ia pasti akan secepatnya menyusul. Rencana pun dimulai. Tang Shen bergerak maju menyerang Bibi Dong dengan serangan laser mata iblis ungunya dan berhasil memutus koneksi kekuatan pikirannya yang sempat mengunci kedua siluman roh. Seketika Daming dan Erming pun langsung dapat menyadari kalau ini adalah aura Tang Shen dan Xiao. Menanggapi serangan tersebut, Doluo Krisen bersama Doluo Hantu segera bersiap untuk merilis teknik roh pelindung gabungan, yakni medan statis bipolar. Namun jangan harap Tang Shen akan membiarkannya begitu saja. Dalam sekejap ia melepaskan kekuatan dari cahaya Dewa Laut untuk menggagalkan persiapan mereka. Doluo Krisen terpental menghantam tanah, sementara Doluo Hantu bernasib sial karena kemurnian dari cahaya Dewa Laut Tang Shen adalah kelemahan terbesar dari roh pelindung hantu kegelapan miliknya. Feng Hou Doluo yang tersisa mencoba membantu, namun langsung dapat dihentikan menggunakan teknik kandang rumput biru perak. Begitu pula dengan Bibi Dong. Medan kematian miliknya melemah akibat adanya cahaya Dewa Laut, serta pergerakannya berhasil dikunci sepenuhnya oleh kekuatan Erming dan Daming yang sudah terbebas. Di waktu yang bersamaan terlihat Doluo Hantu yang begitu panik karena kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang Tang Shen lepaskan sanggup terus mengikutinya mau secepat apapun ia bergerak. Selain itu muncul bara api yang terus membakar tubuhnya juga tidak kunjung padam. Tang Shen menjelaskan kalau bara api tersebut adalah peninggalan dari guru Xingming sesaat sebelum kematiannya. Membuat Doluo Hantu bagaikan potongan kayu bakar yang dilahap api akan terus berkobar hingga kayu lenyap menjadi abu. Berikutnya, Tang Shen mengeluarkan senjata Trisula Dewa Laut yang membuat para Feng Hou Doluo begitu terkejut. Dalam flashback dijelaskan kalau Xian Douliu beberapa waktu yang lalu telah mengirim surat kepada Bibi Dong untuk menginfokan kalau 7 monster Akademi Shrek telah kembali muncul di kota Silu dan berhasil menggagalkan seluruh rencananya. Bahkan Tang Shen juga telah mencapai kekuatan roh di atas level 80 dan mendapatkan senjata dewa Trisula Dewa Laut. Tang Shen. Menggunakan senjata dewanya, ia berhasil membunuh Doluo Hantu dalam sekali serang. Sehingga kini dendam dari Xiao, guru Xingming beserta kedua orang tuanya di masa lalu telah terbalaskan.
terdengar teriakan memilukan dari Douluo Krisan yang memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Douluo hantu. Namun apa daya, tubuh dari salah satu tetua kekaisaran roh pelindung itu lenyap, menyisakan sebuah tulang roh yang kemudian Tang San ambil sebelum ia menghilang dari lokasi pertempuran bersama Xiao Wu Daming dan Erming. 杀神领域，开！第七魂技，噬魂蛛黄真身。 Menyaksikan hal itu tentu Bibidong tidak akan tinggal diam. Ia segera merilis wujud roh pelindung keduanya yaitu Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa, memiliki 7 cincin roh yang melingkar di tubuhnya yakni 4 cincin hitam dengan kultivasi di atas 50.000 tahun dan 3 cincin merah 100.000 tahun. Meski cuma mempunyai 7 cincin roh, namun secara keseluruhan kekuatannya masih lebih mengerikan dibandingkan roh pelindung pertamanya yang mempunyai 9 cincin roh. Berikutnya untuk mengejar Tang San, Bibidong merilis teknik roh ketiga, Kebangkitan Laba-Laba Iblis. Teknik ini mampu menyatukan 2 medan Bibidong sekaligus yaitu medan kematian dan medan Laba-Laba Iblis. Dengan membawa 2 siluman roh yang sedang terluka parah akibat racun laba-laba miliknya, teknik roh ini pasti akan mengunci keberadaan mereka melalui aroma racun. Di sisi lain, Tang San terlihat cemas karena aura Laba-Laba Iblis Bibidong yang sudah berada tepat di belakangnya. Sebenarnya bisa saja ia melawan menggunakan cahaya Dewa Laut, namun konsekuensinya mereka pasti akan langsung ketahuan. Jadi untuk memperlambat musuh, Tang San hanya bisa mengandalkan medan dari kekuatan rumput biru peraknya yang ia sebar ke seluruh area hutan, mengacaukan ratusan laba-laba iblis yang Bibidong kirim untuk melacaknya. Sehingga dengan ini pihak Bibidong sama sekali tidak akan bisa menentukan posisi dari 2 siluman roh. Namun dalam situasi ini Bibidong masih saja bisa tertawa, karena asal ia bisa memutus medan rumput biru perak, pasti ia dapat memaksa mereka untuk segera keluar. Di pihak Tang San, ia dapat merasakan gejolak kekuatan dari medan Bibidong yang semakin menggila. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Xiao Wu agar segera pergi terlebih dahulu, sementara ia berniat akan mengulur waktu selama mungkin. 你记住了，我们是一体的。 Diperlihatkan bentrokan 2 medan yang saling menekan satu sama lain. Akan tetapi tetap saja posisi Bibidong lah yang masih jauh lebih unggul. Kaisar roh pelindung tersebut kemudian merilis teknik tulang roh yang mempunyai kemampuan untuk memperkuat kekuatan pikiran. Hanya dalam sekejap, Tang San langsung bisa merasakan dorongan kekuatan yang semakin kuat, seakan roh pelindung rumput biru peraknya ditembus begitu saja. Dari percakapan para Feng Hou Douluo, ini adalah teknik tulang roh kepala yang selama ini selalu Bibidong sembunyikan dan tidak pernah dipakai di hadapan siapapun. Bibidong pun menjelaskan meski kini tulang roh ini mengkonsumsi lebih dari 1/3 kekuatan pikirannya, namun dengan cahaya tulang roh miliknya ini segala jenis teknik ilusi pasti akan lenyap. Masih terus berusaha mencoba kabur, Tang San bergerak dengan cepat untuk menghindari cahaya pendeteksi milik Bibidong. Karena begitu dia ketahuan dengan kekuatan 5 Feng Hou Douluo, peluang kemenangannya akan sangat kecil. Akan tetapi walaupun sudah menggunakan teknik teleportasi sekalipun, pada akhirnya ia tetap tertangkap juga. Begitu mengetahui posisi dari Tang San, Bibidong segera meluncur untuk melancarkan serangan mematikan secara bertubi-tubi. Terlihat jelas bahwa pertarungan mereka berjalan sangat tidak seimbang. Meskipun setelah Tang San mengeluarkan senjata terkuatnya yaitu Trisula Dewa Laut, masih belum cukup untuk mengimbanginya. Bahkan menurut Tang San, kekuatan iblis yang Bibidong lepaskan jauh lebih besar ketimbang milik Tang Chen saat menjadi Raja Kota Pembantaian. Scene beralih memperlihatkan Douluo Krisan yang masih nampak berduka atas kematian sahabat dekatnya yaitu Douluo Hantu yang telah dibunuh oleh Tang San dengan Trisula Dewa Laut. Persahabatan mereka berdua setidaknya sudah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Momen-momen kebersamaan seperti berlatih, menjalankan misi hingga berada di puncak pencapaian yaitu dinobatkan sebagai tetua kekaisaran roh pelindung kini tinggal sebuah kenangan. Bibidong memerintahkan keempat Feng Hou Douluo-nya untuk bersama-sama menggempur Tang San, yang mana Douluo Krisan lah yang terlihat sangat bersemangat karena demi membalaskan kematian dari Douluo Hantu.
Tangsan lah yang kali ini benar-benar dihajar habis-habisan. Karena meski ia kini telah mempunyai senjata dewa sekalipun, namun jika harus berhadapan dengan 4 Feng Hao Doluo sekaligus tetaplah begitu sulit. Terlebih lagi ia juga telah terluka cukup parah setelah pertarungannya 1 lawan 1 dengan Bibi Dong. Akan tetapi dengan tekad kuat demi untuk memberi waktu Xiao Wu, Daming, dan Erming agar bisa segera pergi, ia pun masih ingin tetap bertahan. Keempat Doluo menyerang secara bersamaan menggunakan masing-masing teknik roh terkuat mereka. Sementara untuk melawannya, Tangsan menggunakan salah satu teknik basic dari Trisula Dewa Laut, yaitu teknik bawaan hati Dewa Laut. Sayangnya tubuh Tangsan terlihat masih belum cukup kuat untuk bisa bertahan di belakang cahaya Dewa Laut. Tekanan yang begitu dahsyatnya meretakkan tulang pada lengan dan menghancurkan tulang roh kaki laba-labanya. Untung saja perlawanannya tidak sia-sia. Ia berhasil memukul mundur serangan dari keempat Feng Hao Doluo meski setelah itu kondisinya nampak hampir sekarat. Di sisi lain, Xiao masih berusaha keras menyeret Daming dan Erming yang terluka sangat parah untuk pergi sejauh mungkin dari lokasi pertempuran Tangsan. Namun dengan luka separah itu nampaknya 2 siluman roh 100.000 tahun tersebut sudah tidak mampu bergerak lagi. Mereka mulai mencemaskan kondisi Tangsan yang mustahil bisa mengatasi 5 Feng Hao Doluo sekaligus. Maka dari itu, Erming meminta Xiao agar tidak perlu melindunginya lagi dan sebaiknya segera pergi meninggalkan hutan bersama Tangsan. Ia juga memberi Xiao rumput roh mulia puluhan ribu tahun yang dulu pernah dijelaskan dapat berguna untuk memenuhi salah satu syarat kebangkitan Xiao sepenuhnya. Namun Xiao menolak dan justru berjanji bahwa ia tidak akan pergi jika tidak bersama 2 sahabat siluman rohnya tersebut. Kita kembali ke pertempuran Tangsan. Para Feng Hao Doluo yang berhasil dipukul mundur sangat terkesima dengan kekuatan senjata dewa yang sanggup menahan gabungan serangan mereka. Tidak heran jika tetua ke-7 dulu bisa dikalahkan dalam pertempuran di kota Silu. Bibi Dong pun juga mengatakan kalau bukan karena senjata dewa tersebut, Tangsan pasti sudah mati berulang kali. Jadi untuk mengakhiri semua ini, ia menyarankan agar Tangsan tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan perlawanan yang sia-sia karena ia akan segera membunuhnya dengan serangan terakhir. Bibi Dong pun kembali bergerak dengan serangan yang sangat mematikan. Sementara Tangsan yang masih ingin melawan tidak bisa berbuat banyak di bawah tekanan medan kematian. Namun sesaat sebelum serangan Bibi Dong mendarat, Trisula Dewa Laut yang berada di tangan Tangsan tiba-tiba memberontak dari genggamannya seolah memiliki kehendaknya sendiri untuk melawan Bibi Dong. Dan benar saja, cahaya Dewa Laut yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul menghapuskan seluruh medan kematian Bibi Dong dan memukul para Feng Hao Doluo tersebut. Diperlihatkan kemunculan wujud dari Tuan Dewa Laut di belakang Tangsan yang membuat semuanya menjadi sangat terkejut. Bibi Dong pun dapat merasakan aura yang begitu kuat. Baik medan kematian maupun kekuatan pikirannya tertahan sampai sama sekali tidak dapat digunakan. Di dalam benaknya, Tangsan dapat mendengar penjelasan dari Tuan Dewa Laut mengenai 13 teknik Trisula Dewa Laut ciptaannya, yang mana 3 teknik pertamanya akan segera ia ajarkan kepada Tangsan. Teknik pertama adalah pusaran angin bebas, sebuah teknik yang menciptakan beberapa serangan berbentuk cincin yang dilepaskan dengan kecepatan tinggi yang berguna untuk membatasi pergerakan lawan. Begitu acak tidak bisa diprediksi dan seakan memiliki mata yang sanggup terus mengejar targetnya. Tak tinggal diam, Bibi Dong pun berusaha melawan dengan teknik roh ke-6 yaitu serangan abadi. Merupakan salah satu serangan tunggal terkuat yang sanggup Bibi Dong rilis sejauh ini, yang kemudian diikuti oleh keempat Feng Hao Doluo yang juga masing-masing mengeluarkan teknik terkuatnya untuk membantu Kaisar Roh Pelindung tersebut. Namun bagi sang Tuan Dewa Laut, serangan mereka sama sekali tidak ada artinya, karena dapat dihilangkan dalam waktu yang bersamaan bahkan sebelum siap untuk dirilis. Tangsan pun full senyum melihatnya. Meski cuma terlihat seperti gerakan yang sederhana, teknik tingkat dewa benar-benar sangat mengesankan. Teknik pertama akhirnya sukses membatasi seluruh pergerakan dari Bibi Dong dan para Feng Hao Doluo. Sebesar apapun kekuatan roh target tetap tidak akan bisa lepas setidaknya selama 8 detik. Bibi Dong mencoba mengelak dengan beralih ke roh pelindung pertamanya, tetapi usahanya sia-sia karena pada akhirnya mereka semua tetap tersegel oleh kekuatan Dewa Laut. 8 detik cukup untuk mempersiapkan serangan berikutnya, yaitu teknik kedua dari Trisula Dewa Laut yang bernama Kehampaan Ribuan Tahun.
sebuah serangan menggunakan tekanan gelombang laut super kuat yang berguna untuk melemahkan seluruh pertahanan target. Tanpa memberikan nafas, langsung lanjut ke teknik Trisula Dewa Laut ketiga yang bernama Perjalanan Tanpa Kembali. Merupakan sebuah serangan tunggal dari Trisula Dewa Laut yang berfokus pada satu target dan dapat membunuh musuh dengan sangat cepat bahkan sebelum musuh menyadarinya. Bibidong yang menerimanya secara langsung pun hancur seketika, sementara keempat Feng Hou Dulo yang lain terhempas jatuh ke tanah. Tuan Dewa Laut meminta Tang San mengambil kesempatan ini untuk segera pergi. Ia juga mengatakan setelah menguasai 3 teknik awal ini, maka Tang San sudah mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Namun jika kelak Tang San melawan seorang musuh yang juga berada di ranah dewa, maka teknik pertama dari Trisula Dewa Laut hanya dapat membatasi selama 3 detik saja. Tang San yang menyaksikan Bibidong mati begitu saja terlihat masih belum bisa percaya dan merasa kalau masih ada yang janggal. Namun tidak ada waktu lagi untuk banyak berpikir sehingga setelah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tuan Dewa Laut, ia pun segera pergi menyusul Xiao, Daming, dan Erming. Sementara itu di sisi lain, sesuai janjinya, Xiao masih berusaha keras untuk membawa Daming dan Erming keluar dari hutan. Namun gerakan mereka semakin melambat karena racun dan luka yang semakin parah. Ditambah lagi puluhan laba-laba iblis milik Bibidong yang masih berusaha mengejar untuk menghentikan mereka. Beruntung di saat Xiao sudah kewalahan, Tang San yang menyusul telah tiba dan sanggup menghancurkan puluhan laba-laba iblis tersebut menggunakan serangan dari teknik rumput biru peraknya. Tang San menjelaskan meski ia berhasil kabur, tetapi luka yang ia terima sudah sangat parah sehingga ia segera mengajak mereka pergi karena para Feng Hou Dulo yang tersisa ada kemungkinan masih bisa mengejar. Sayangnya Daming dan Erming sama sekali sudah tidak dapat bergerak lagi karena luka serta racun kaisar laba-laba kematian yang meracuni tubuhnya sudah tidak bisa mereka atasi lagi dan perlahan-lahan sudah mengikis kekuatan jiwa mereka. Maka dari itu Daming dan Erming meminta Xiao agar tidak perlu membuang-buang tenaga lagi dan sebaiknya segera tinggalkan hutan pertarungan bintang. Akan tetapi lagi-lagi Xiao masih saja bersikeras menolak. Ia mengerahkan seluruh kekuatan rohnya untuk memulihkan 2 sahabatnya tersebut meski hal itu sebenarnya cuma sia-sia. Daming bahkan sampai menggunakan cara kasar dengan membuat Xiao jatuh pingsan agar gadis tersebut bisa berhenti menolongnya. Erming kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San karena sudah berusaha keras melindungi Xiao hingga sejauh ini. Namun sebelum mereka berdua mati, ada sebuah permintaan yang belum terkabulkan, dan mereka berharap Tang San bisa mewujudkan permintaan tersebut. Entah apapun itu, dengan tegas Tang San pun berjanji bahwa ia pasti akan mengabulkannya. Daming kemudian menjelaskan kalau mereka berharap Tang San bisa menepati janji untuk kembali menghidupkan Xiao seutuhnya, di mana sebenarnya mereka juga berharap agar bisa melihat secara langsung kebangkitan dari Xiao, namun nampaknya dengan kondisi mereka yang sekarang hal itu mustahil bisa terwujud. Setelah mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Tang San pun langsung menghancurkan lengan kirinya sendiri untuk mengambil tulang roh Xiao yang masih ada padanya. Hal ini semata-mata ia lakukan demi untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya membangkitkan Xiao sepenuhnya agar Daming dan Erming bisa beristirahat dengan tenang. Daming dan Erming pun dibuat sangat kagum dan terharu menyaksikan pemuda di hadapannya yang ternyata benar-benar tulus, membuat mereka berdua berpikir bahwa selama ini mereka tidak salah dalam menilai Tang San sebagai pria sejati. Maka dari itu, demi untuk bisa mendukung Tang San, hal terakhir yang bisa kedua siluman roh ini lakukan adalah melakukan pengorbanan persis seperti yang dulu pernah Xiao lakukan. Karena mereka yakin jika Tang San bertambah kuat, maka jalan untuk menghidupkan Xiao kembali akan menjadi lebih mudah. Sebelum keduanya memulai proses pengorbanan, mereka berpesan kepada Tang San agar selalu mencintai Xiao dan berharap keduanya bisa terus hidup bahagia untuk selama-lamanya. Raungan memilukan sebelum kematian menyebar sampai ke seluruh hutan. Cahaya merah pekat menjadi pusatnya sebagai pertanda pengorbanan dari 2 siluman roh 100.000 tahun tersebut. Secara umum, sebenarnya Tang San sekarang masih belum memenuhi syarat sebagai Mas Roh yang siap menerima cincin roh baru karena kekuatan rohnya masih berada di level 86. Namun karena proses pengorbanan ini berbeda dengan proses penyerapan cincin roh biasa, maka tidak mustahil bagi Tang San untuk langsung bisa menembus batas kultivasi di level 90.
Yang mana hal ini sekaligus menjadikan Tang San sebagai seorang Feng Hou-Dou termuda, yakni di umur 20-an, menggeser posisi ayahnya yang dulu juga mendapatkan gelar yang sama namun di usia 30-an. Aura pengorbanan dua siluman roh 100.000 tahun juga dapat dirasakan oleh para Feng Hou-Dou Kekaisaran Roh Pelindung. Di saat yang bersamaan, ternyata Bibi Dong berhasil selamat dari serangan mematikan Tuan Dewa Laut sebelumnya. Dijelaskan kalau sesaat sebelum ia menerima serangan, Bibi Dong sempat mengaktifkan teknik roh ke-9 dari roh pelindung laba-laba kematiannya, yaitu teknik tubuh keabadian. Sebuah teknik yang membuat tubuhnya menjadi abadi terkecuali jika mendapatkan serangan tingkat dewa yang sesungguhnya. Dan untung saja serangan tadi hanya sebagian kecil dari kekuatan roh Dewa Laut, sehingga efek dari teknik roh keabadiannya tersebut masih bisa berfungsi. Kita kembali ke tempat Tang San. Proses pengorbanan Erming dan Daming kini telah sepenuhnya selesai. Dari masing-masing jasad mereka muncul sebuah tulang roh, yang mana tulang roh dari Daming menempel pada lengan kanan Tang San, sedangkan tulang roh Erming menempel pada lengan kiri yang sekaligus menumbuhkan kembali lengan kiri Tang San yang sempat hancur. Namun nampaknya menerima dua cincin dan tulang roh dari siluman roh 100.000 tahun sekaligus tetap sangatlah berat. Bagi orang biasa pasti akan langsung mati karena tubuhnya meledak. Tetapi bagi Tang San yang telah melewati 7 ujian Dewa Laut dan mendapatkan aura dewa, tentu proses tersebut akan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang berarti. Cincin roh Daming menjadi cincin roh ke-9 rumput biru perak, sementara cincin roh Erming menjadi cincin roh pertama dari roh pelindung Palu Hao Tian. Menjelang pagi hari, proses tersebut akhirnya telah sepenuhnya selesai. Tang San mengambil tubuh Daming dan Erming yang kembali menjadi bayi ke dalam kantong penyimpanannya. Ia juga bersumpah bahwa ia pasti akan memenuhi janjinya untuk menghidupkan kembali Shou seutuhnya dan akan senantiasa melindunginya. Di saat yang bersamaan, ia juga berjanji bahwa ia pasti akan membantu membalaskan dendam mereka berdua kepada Bibi Dong dan orang-orang dari Kekaisaran Roh Pelindung. Sementara itu di sisi lain, pihak Kekaisaran Roh Pelindung sudah tidak bisa lagi merasakan aura dari Tang San karena sudah menghilang sepenuhnya. Dou Luo Krisan meminta agar Bibi Dong segera memberikan perintah untuk melakukan pengejaran. Namun Bibi Dong menolak karena apa yang menjadi tujuan awalnya kini sudah tidak ada. Ditambah lagi meski berhasil mengejar, kemungkinan menang juga akan sangat kecil, mengingat Tang San kini telah menjadi seorang Feng Hou-Dou setelah menyerap kekuatan dari dua monster ratusan ribu tahun sekaligus. Selain itu, ia tidak ingin melakukan kesalahan lagi karena dalam kegagalan misi ini pihaknya telah kehilangan dua Feng Hou-Dou. Maka dari itu ia memerintahkan semuanya agar mundur dan kembali ke markas untuk memulihkan diri serta menyusun rencana berikutnya.